A'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin wa qala idan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam jadidu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa jadidu imanana? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah wa qala idan mauqifun sa'atin fi sabilillah khairu min qiyami lailatul qadri indal hajaril aswad wa qala idan baligu ani walau aini. Sadaqallahu al-azim wa sadaqallahul karim. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa ibu-ibu yang ada di balik hijab. Apabila suatu saat ataupun mungkin kita sudah pernah mengalami ditimpa satu musibah, ditimpa satu kesusahan, kesulitan, kemudian ada seseorang yang datang untuk membantu dan menyelesaikan masalah itu, musibah kita, kesulitan kita, kesusahan kita, maka kebaikan yang diberikan oleh orang tersebut kita akan ingat sepanjang hayat hidup kita. Misalnya kalau kita pada saat ingin menyekolahkan anak kita, kemudian tidak ada biaya, ataupun pada saat kita, suami kita, istri kita dalam keadaan sakit atau ingin dibawa ke dokter, bahkan sampai akan dioperasi misalnya, dan tidak ada biaya, maka apabila ada seseorang yang datang kepada kita memberikan dana, memberikan bantuan, sehingga masalah kita untuk membayar obat, membayar dokter rumah sakit, membayar uang pendaftaran masuk sekolah, maka masalah ini akan selesai. Dan kebaikan orang ini akan kita ingat, ya. Kita akan ingat, bahkan kita akan ceritakan kebaikan mereka itu kepada orang lain. Begitu juga hal ini terjadi pada diri kita. Nikmat yang begitu besar, yang memberikan bantuan, yang memberikan kebaikan adalah yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Yang dahulu nikmat agama hanya diberikan kepada para nabi, orang-orang soleh, para sahabat. Tetapi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita agama. Dengan maksud apa? Allah berikan kita agama, Allah ingin memuliakan kita. Dan kemuliaan itu ada dalam agama. Kemuliaan, kebahagiaan itu bukan dalam
kita memiliki harta yang banyak, pangkat yang tinggi, ya, fasilitas-fasilitas yang terbawah, tetapi nikmat yang besar itu Allah berikan kepada kita karena hari ini Allah berikan kita tanggung jawab untuk mengembangkan agama. Dikenalkan kita dengan usahanya baginda Rasulullah SAW, usaha dakwah dan tabligh. Harusnya kita bersyukur, ya. Syukur kita itu tidak cukup dengan kita mengatakan alhamdulillah sebagaimana orang-orang yang tidak mengenal agama, ya. Orang-orang di luar Islam, ya. Orang-orang di luar Islam, orang kafir, kalau hanya mengucapkan syukur dengan alhamdulillah mereka juga bisa. Ya. Orang Cina itu di Jakarta di pasar Glodok, pasar handphone itu kalau ketemu kita tanya gimana kabarnya kok, alhamdulillah, dibilang alhamdulillah. Orang Cina mudah mengucapkan alhamdulillah. Ataupun ada orang yang bermaksiat kepada Allah, pencuri misalnya, ya. Kemudian dia dikejar oleh masyarakat atau orang-orang karena ketahuan mencuri ayam misalnya, kambing. Kemudian dikejar, dia sembunyi dan dia tidak ketangkap. Maka apa dia katakan? Alhamdulillah. Nah, orang-orang tidak sempat. Coba kalau mereka tahu saya di sini, bisa babak belur nanti. Jadi orang yang taat kepada Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, orang kafir itu mampu mengucapkan alhamdulillah. Nah, kita tidak sekedar itu. Ya. Maka Allah berikan kita tanggung jawab. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kesempatan, ya, untuk memikul daripada tanggung jawab agama. Ini adalah satu kemuliaan. Dari sekian banyak orang, tidak banyak yang Allah pilih. Dari satu bulan ini mungkin, ya, mungkin baru ini cuma yang bergerak 3 hari. Masya Allah, begitu banyak ahbab saja yang ini. Di saat-saat ada momen-momen ini Allah pilih hanya 5 pasang, ya, untuk membawa daripada agama. Maka syukur kita ini harusnya apa, ya, harus lebih. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Apalagi dakwah dan tabligh ini, masya Allah, ya. Nikmat dakwah dan tabligh itu, sebagaimana ibu-ibu wanita, saya juga dikasih sama istri saya itu, dikasih tahu bahwa wanita itu kalau dibelah dadanya yang ada hanya dunia, maksudnya yang ada hanya harta. Tapi kalau laki-laki kalau dibelah dadanya itu yang ada hanya wanita. Ini wanita dalam hatinya yang ada adalah dunia, ya. Jadi kalau wanita itu, kalau Bapak coba berikan mereka emas, ya, berikan mereka emas, nggak usah banyak-banyak, 10 gram aja, ya, 10 gram, ya, atau 20 gram, ya. Salah Tuhan. Salah. Apabila wanita ini, istri kita itu diberikan emas, ya, pasti mereka akan senang sekali, bahagia sekali mendapatkan emas, ya.
Begitu juga apabila hari ini ibu-ibu dikenalkan dengan usaha dakwah, ya, kalau yang 10 gram saja mereka begitu senang, begitu bahagia, ya, dapatkan 10 gram emas dari suami tercinta. Bagaimana mereka dikenalkan dengan dakwah dan tabligh? Harusnya ibu-ibu lebih senang lagi, lebih bahagia lagi, karena dakwah dan tabligh itu tambak emas. Ya, dikenalkan kita dengan usaha dakwah dan tabligh itu, ibu diberikan tambak emas. Ya, bukan hanya tambak emas yang saya punya tambak emas, bukan seperti itu, tapi tambak emas yang lengkap dengan fasilitas-fasilitas, lengkap dengan sumber dayanya, lengkap dengan pekerjanya, lengkap dengan teknologinya, lengkap dengan sarana transportasinya, ya, semuanya. Ya, jadi ibu-ibu tinggal ngambil aja, tinggal terima hasil aja dari tambang. Berapa banyak hasilnya? Nggak tahu. Namanya tambang itu, kali nambang itu bisa ratusan miliar. Ya. Kalau hanya 10 gram saja, ibu-ibu begitu senang, begitu bahagia. Bagaimana dengan tambang emas? Nah, dakwah dan tabligh itu adalah tambang emas. Ya. Maka kita harus merasa bangga, merasa bahagia kalau kita itu dikenalkan dengan usaha dakwah. Apalagi keluar Mas Puro begitu, masya Allah. Ya. Sungguh ini satu kemuliaan, ya. Satu kemuliaan bagi kita, terutama ibu-ibu, ya. Karena wanita ini masya Allah adalah sumber fitnah, ya. Kalau wanita ini tidak kita ajak, tidak kita libatkan dalam perkara dakwah, perkara agama, ya. Satu wanita yang rusak itu ini lebih jahat daripada 1000 laki-laki jahat, ya, kalau tidak kenal agama, ya. Dan sebaliknya satu wanita yang soleh, yang soleha, ya, ini lebih hebat, lebih mulia daripada 70 wali laki-laki, ya. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada wanita, ya. Sebelum Rasulullah SAW diangkat jadi nabi, ya, wanita itu begitu rendah, begitu hina. Tetapi setelah nabi diangkat, ya, Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul, ya, maka wanita semakin hari semakin dimuliakan, ya. Makanya kita harus melibatkan wanita. Apabila kita bisa mendapatkan wanita yang diinginkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, di rumah kita ada wanita yang senantiasa mengamalkan agama, ya, maka seluruh masalah-masalah kita ini akan selesai, ya. Hajat-hajat kita ini akan tertunaikan, ya, apabila kita memiliki wanita yang mengamalkan agama di rumah. Tapi masya Allah hari ini, ya, kita harus prihatin, kita harus berpikir lebih keras lagi, ya. Wanita di mana-mana saat ini, ya, jangankan yang tidak memakai hijab, yang sudah memakai cadar saja itu masih mau mengekspos dirinya untuk dilihat oleh laki-laki di seluruh dunia, ya. Selfie, ya, kemudian diupload, ya. Kita begitu prihatin, ya. Apabila apalagi ada Mas Puro, ya. Mas Puro kalau lagi lagi mau safar pindah rumah, ada yang memvideo dan mereka senang, ya Allah, ya. Mereka senang di video, diupload biar semua orang tahu. Padahal suami kita ini sudah mau berusaha menutup mereka supaya tidak terlihat. Tapi masya Allah, ya,
sudah ditutup, sudah berusaha ditutup, tapi mereka mau membuka diri, ingin dilihat ya, oleh seluruh dunia ya, diupload ke WhatsApp, diupload ke Facebook, Instagram ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini adalah sebagai sarana untuk memuliakan kita ya. Dan maksud kita ini sebenarnya ya, kita mau keluar di jalan Allah ini begitu banyak fadilah ya. Kita ibu-ibu sudah mudah biasa, begitu banyak fadilah ya, tetapi maksud yang sebenarnya ya, bagaimana mengembalikan fitrah wanita ya, ini maksud yang sebenarnya. Bagaimana mengembalikan fitrah wanita itu sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW ya. Dahulu ada satu orang buta saja ya. Satu orang buta datang ke rumahnya baginda Rasulullah SAW. Sementara baginda Rasulullah SAW itu lagi berbincang dengan istri-istrinya ya. Orang buta Sayyidina Abdullah bin Maktum ya. Maka kata baginda diperintahkan kepada istrinya untuk menutup hijab ya. Menghijab dirinya ya. Apa kata istrinya? Wahai Rasulullah, bukankah Ibnu Maktum itu orang yang buta ya. Dia tidak akan melihat kita ya. Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Dia buta. Apakah kalian juga buta? Apakah kalian juga buta ya? Maknanya apa? Bagaimana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Nah, jadi kita bicarakan, kita ulang-ulang bagaimana kisah ya. Apabila dia ingin berjalan ya, dia berjalan sebagaimana seorang nenek, membungkuk ya, sebagaimana seorang nenek ya, supaya tidak dikenal oleh orang-orang ya. Hari ini Masya Allah kita ingin dilihat ya, sudah bercadar, Masya Allah, ingin dilihat ya. Lalu memang laki-laki suka melihat, nah wanitanya suka dilihat. Siti Fatimah, Masya Allah bagaimana kisah yang kita dengar ya. Beliau adalah penghulu daripada seluruh wanita ya. Di zaman pada mahsyar nanti Allah perintahkan seluruh orang-orang itu untuk menundukkan pandangan. Kenapa? Karena Sayyidatina Fatimah akan melewati situ. Kenapa? Karena kemuliaan Sayyidatina Fatimah ya, yang pernah diceritakan adalah beliau tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki ya. Kita mau belajar ya, mengembalikan fitrah wanita di dalam rumah, mengamalkan seluruh amal-amal agama dalam rumah ya. Sehingga wanita itu akan keluar daripada fitrah rumahnya ya. Ini zaman kita ya. Wanita ini akan keluar dari rumahnya itu hanya 5 waktu saja ya. Diusahakan hanya 5 waktu saja. Yang pertama di taklim masyruh ya. Di taklim mingguan masyruh ya. Dia akan datang setiap minggu di taklim masyruh. Kemudian yang kedua di jor-jor masyruh ya. Di jor-jor masyruh ada kumpulan, ada istimewa, itu wanita bisa datang ya. Kemudian yang ketiga dengan keluar 3 hari ya. Ini semua bersama dengan rijal ya. Kemudian yang keempat nusrat jemaah yang sedang bergerak ya, dengan rijal juga. Kemudian yang terakhir adalah nusrat keluarga yang ditinggal. 5 perkara, 5 momen ini kita belajar untuk kita hanya keluar dari rumah kita ya. Maka kita mau belajar dulu 3 hari pelan-pelan ya. 3 hari, 15 hari, 40 hari, supaya kita ada kekuatan untuk betah di rumah ya. Mengamalkan agama di rumah ya. Dan yang maksud yang terakhir, yang kedua, bahwasanya kita ingin mendapatkan iman yang sempurna ya. Iman yang sempurna ya.
dengan senantiasa bicara kebesaran Allah, ya, bersama jemaah, bersama tuan rumah, bersama orang-orang yang nusrah. Ini maksud kita. Ya. Kita ingin bagaimana iman kita itu sempurna. Bukan hanya laki-laki yang diinginkan agar iman yang sempurna, tapi wanita juga harus imannya sempurna. Iman yang benar, ya. Sebagaimana ada satu cerita, karena memang kejadiannya pada saat kita di India itu ada satu jemaah dari Malaysia, ya, satu jemaah dari Malaysia, Mas Puroh, ya. Kemudian Mas Purohnya itu meninggal di daerah Taskit, ya. Kemudian suaminya kembali ke markas, ya. Suaminya biasa-biasa saja, tidak ada tampak kesedihan, ya. Tidak ada tampak apa lagi sedih karena istrinya barusan meninggal, ya. Maka kita minta kartu jari, ya. Cerita apa, kenapa dia cerita bahwasanya pada setelah taskil itu, nah istrinya ini kan karena sakit, ya, maka istrinya minta untuk mulakot, ya, ketemu dengan rijalnya, suaminya. Istrinya katakan, wahai abang, izinkan saya untuk menghadap Allah lebih dahulu. Nah, karena ini permintaan yang pertama, dan suaminya ini masih belum ikhlas, belum rela, ya. Dan dia mungkin masih meyakini bahwa hidupnya masih akan lama lagi. Suaminya katakan sabarlah, ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah angkat penyakit. Tetapi sungguhnya ini istrinya ini minta untuk ketemu lagi dengan suaminya. Dia katakan, kalau yang pertama tadi dia hanya mengatakan, wahai suamiku, wahai abangku, izinkan saya untuk menghadap Allah lebih dahulu. Pada saat subuh dia katakan lagi seperti itu, wahai suamiku, izinkan saya untuk menghadap Allah lebih dahulu. Tapi ada sambungannya, ya. Nanti abang akan saya tunggu nanti di pintu surga. Dia telah melihat tempatnya di surga, ya. Maka mendengar perkataan ini, suaminya mengatakan, saya izinkan, saya ridho, saya ikhlas. Maka istrinya ditidurkan di pangkuannya, kemudian ditalkinkan la ilaha illallah 3 kali, meninggal dunia. Itu Masya Allah. Itu saya dengar kargo jarinya itu sekitar 2 jutaan orang yang memakamkan daripada mayat beliau. Masya Allah. Nah, yang jadi menarik itu karena tidak ada raut kesedihan di tampak dalam mukanya suaminya. Kita tanya, kenapa istrinya itu begitu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meninggal di pangkuan. Nah, suaminya itu cerita bahwasanya istrinya ini itu sebelum berangkat ke 2 bulan India, setiap hari, setiap saat, ya, tamu-tamu yang datang ke rumah, ya, yang muhrim, setiap kali mereka datang tidak ada pembicaraan lain kecuali pembicaraan kebesaran Allah, ya. Ini orang-orang datang, tamu-tamu yang datang itu tidak ada pembicaraan kecuali kebesaran Allah, didahului dengan kebesaran Allah. Masya Allah, ibu minta maaf saya tidak sempat datang ke tempat ibu, harusnya saya duluan datang ke tempat ibu, tapi ibu Allah hantar ke sini lebih dahulu. Ini semata-mata karena kebesaran Allah, karena kekuasaan Allah. La ilaha illallah. Selalu begitu. La ilaha illallah sering diucapkan, sering disampaikan, sering didakwahkan, ya. Sehingga dia menjadi kalimat yang biasa, yang istiqomah. Apa-apa Allah, apa-apa Allah, la ilaha illallah. Setiap hari dia belajar untuk mendakwahkan kalimat ini. Maka dia mati dengan fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini yang diinginkan oleh orang tua kita, ya.
Bagaimana kita ini nanti keluar ini, kita gunakan waktu kita sebanyak mungkin. Ya. Waktu-waktu kita ini kita gunakan untuk banyak mendakwakan perkara ini. Ya. Supaya apa? Kita kembali nanti ke rumah, kita ada kekuatan untuk mengamalkan. Selalu bicara kebesaran Allah. Bukan hanya dengan orang-orang atau tamu-tamu yang datang, terutama dengan anak kita, ya. Terutama dengan suami kita, ya. Dengan istri kita. Yang hari ini, ya, Masya Allah, hari ini kalau suami istri itu kalau bicara tentang dunia itu agak nyambung, ya. Sering bicara kebesaran dunia, ya. Tapi kalau bicara agama itu agak-agak ada koslet, ya. Tidak nyambung, maksudnya tidak biasa bicara agama dengan suami istri, ya. Tapi kalau masalah dunia itu, apalagi kalau mau dekat-dekat lebaran begini, Masya Allah, ini kita punya tradisi ngecat rumah lah, ganti kursi lah, ganti gorden lah, ya. Jadi kalau masalah itu kita akur aja, ya. Ngomong itu agak, Pak, gimana Pak? Ini mau lebaran, rumah kita mau kita cat apa nih? Warna apa? Kalau Abi maunya warna biru. Enggak Pak, ya bagusnya warna hijau. Nyambung gitu, ngomong masalah dunia itu asik. Debat masalah warna saja akhirnya kata Abinya, yuk ayo kita pergi ke toko cat, silakan Umi yang pilih. Begitu semangat gitu, kemudian nyambung. Tapi kalau masalah agama, kapan isok, kamu nanya isok, ya. Kapan taklim, ya. Kapan 2,5 jam, kapan jauh lah, ya. Ini agak berat, ya. Bicaranya mungkin ada tapi sedikit, sebentar saja. Tapi kalau masalah-masalah yang lain itu lancar, ya. Bisa berjam-jam, ya. Tapi kalau masalah agama kita agak ini bicara tapi terpotong-potong, ya. Maka kesempatan kita kalau di rumah itu harusnya menjelang tidur kita biasakan bicara kebesaran Allah, mendakwakan kebesaran Allah. Bangun tidur, ya, alhamdulillah hari ini Allah hidupkan lagi kita, ya. Ini semata-mata karena kasih sayang Allah. La ilaha illallah. Begitulah yang diceritakan oleh Mas Surah yang ada di Malaysia itu, yang dari Malaysia itu, setiap hari dia dakwakan kalimat la ilaha illallah. Ya, sehingga apa? Sehingga kita akan fasih. Orang mati dengan kebiasaan, ya. Karena biasa mengucapkan la ilaha illallah, maka mati pun akan mampu terbiasa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Jangan sampai di bagian sebenarnya ada di Al-Ghazali, karena sering main kartu, ya, kebiasaan main kartu, ya, ditalkin sudah mau meninggal, ditalkin lah Pak, ucapkan la ilaha illallah. Kok as? Dia jawab as. Hanya dirubah, jangan la ilaha illallah tapi asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hanya ditutup, sudah mau meninggal ditutup joker. Karena kebiasaan main kartu, ya. Kalau di India, ya, kebiasaannya memang jualan itu makanan kuda, ya, makanan kuda. Dia setiap subuh itu tidak sholat subuh, tapi dia siapkan makanan kuda itu, ada yang 5.000 diikat, yang kecil, kemudian yang besar dijual harga 10.000. Pada saat mau meninggal, orang-orang bertalkinkan, mau meninggal ditalkin, ucapkan la ilaha illallah. Apa katanya? Yang itu 5.000, yang itu 10.000. Ditalkin lagi, ucapkan la ilaha illallah, yang itu 5.000, yang itu 10.000. Kebiasaannya sebelum subuh mengikat makanan kuda itu, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Manusia mati dengan kebiasaan. Nah, yang diinginkan oleh orang tua kita keluar ini 3 hari, 15 hari,
40 hari ya. Itu semata-mata untuk memperbaiki iman kita ya. Gimana memperbaiki iman? Ya kita bicara iman, bicara kebesaran Allah ya. Begitu banyak kata-kata kalimat, dan satu-satu kalimat dakwah itu adalah 1 tahun ibadah. Nah, itu di hari-hari kalau kita tidak bayar hidayah kalau kita dibayar hidayah seperti 3 hari, 1 subhanallah Allah ganti 700.000. Bagaimana kalau 1 tahun ibadah Allah ganti 700 tahun? Ya, bicaralah kebesaran Allah, bicara dakwah. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. La ilaha illallah, mudah. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Begitu terus. Ya. Sangat mudah dakwah itu. Ya. Dakwah itu bukan mengajar, ya, tapi mengajak. Ya. Ya, bicara aja. Ya. Bicara tentang kebesaran Allah. Allah yang memberi kita mata, telinga, kaki, tangan. La ilaha illallah. Mudah. Nah, ini yang diinginkan oleh orang tua kita 3 hari, 10 hari ini, supaya iman kita ini semakin hari semakin kuat ya. Kalau iman kita ini kuat, maka amal-amal kita juga akan kuat ya. Amal-amal kita ini akan kuat ya. Terutama ibu-ibu ya, Masya Allah ya. Ibu-ibu ini adalah harapan juga daripada suami ya. Amal-amal ini, kalau ibu-ibu Masya Allah betah di rumah mengamalkan agama, maka seluruh masalah kita ya, hajat kita itu Allah selesaikan ya. Kenapa? Karena satu wanita soleha itu lebih baik daripada 70 wali ya. Satu wali saja itu kalau dia berdoa Allah tunaikan hajat-hajatnya ya. Bagaimana dengan 70 wali ya? Nah, hari ini kalau kita ketemu ustaz, kita ketemu ulama besar, kita cium tangan, kita muliakan mereka ya. Bagaimana dengan istri kita di rumah ya? Mereka kita latih supaya mereka ini taat mengamalkan perintah Allah dalam rumah, menjadi yang lebih hebat daripada 70-an. Tentunya kemuliaan itu harus lebih daripada orang-orang yang kita muliakan ya. Ustaz-ustaz di luar itu yang kita muliakan, kita cium tangan mereka ya. Harusnya kita memperlakukan istri kita lebih daripada itu. Kenapa? Karena mereka ini derajatnya 70-an ya. Kalau mungkin kita ketemu sekarang ulama-ulama belum tentu wali, belum tentu wali. Tapi kalau istri kita, Masya Allah, sama-sama kita berjuang 3 hari ya, berjuang 15 hari ya, 40 hari. Ini harus kita muliakan lebih daripada ulama-ulama yang kita muliakan. Ya Allah, kita muliakan mereka ya, karena mereka ini Masya Allah, mereka cukup angkat tangan tengah malam tahajud, selesailah masalah kita ya. Kita biasakan ya. Kita ingin kembalikan wanita ini ke dalam fitrahnya, betah dalam rumah ya. Apa-apa kita selesaikan dengan amal ya. Apa-apa kita selesaikan, ada masalah selesaikan dengan amal ya. Terutama sholat ya. Ibu-ibu jaga sholat ya. Kalau kita keluar begini, sempurnakan seluruh sholat-sholat sunnah itu, mulai dari isyraq ya, mulai dari isyraq duha, kemudian qobliyah ba'diyah, kemudian awabid, kemudian sholat hajat, sholat tobat, apalagi sholat tahajud ya. Kita sempurnakan ya, supaya kita kembali ini Masya Allah, kita akan terbiasa dengan amal tersebut ya. Apa-apa ada masalah sholat, ada masalah sholat ya. Karena sholat inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kita akan mendapatkan kepahaman ini apabila kita senantiasa meningkatkan pengorbanan kita ya. Yang sudah pernah 3 hari sudah 3 kali ya. Kita niatkan untuk segera kita ini untuk tambah pengorbanan kita menjadi 10 hari atau 15 hari. Kemudian yang sudah 15 hari ya, yang belum nisab segera nisab ya. Jadi nisab ini utang sebenarnya ya. Nisab itu adalah utang ya. Dan utang itu harus dibayar ya. Utang itu harus dibayar dan ini adalah kemuliaan ya. Kita harus yakin bahwa dakwah ini adalah bukan untuk membuat kita ini jadi susah ya, tapi dengan dakwah ini kita ini akan dimuliakan
Ya, seluruh hajat-hajat kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan 11 keturunan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang hafiz-hafizah, alim-alimah, ya, dai-daiyah, ya, mujahid. Ini kemudian yang Allah berikan apabila kita mau menjaga daripada marwah dakwah. Keluar dengan sungguh-sungguh, dengan tertib, ya. Ya. Kemudian yang sudah 15 hari segera tanpa pengorbanan jadi 40 hari. Yang sudah atau meningkat keluar ke Bangladesh saat ini, ya. Kemudian yang sudah ke Bangladesh segera untuk ke negara jauh. Ini takasa kita, ya. Kemudian bagaimana kita ini nanti menghidupkan taklim-taklim mingguan, ya, yang sudah munasib di mahala kita, segera untuk menghidupkan taklim mingguan, ya. Benteng pertahanan umat saat ini itu salah satunya adalah taklim mingguan, ya, taklim rumah, ya. Jangan sampai masya Allah, ya, taklim rumah kita tidak kita hidupkan, ya. Karena banyak itu pekerja dakwah ini dahulu kita kenal dakwah, istri kita bujuk, kita rayu supaya mereka duduk dalam taklim, ya. Nah sekarang kita sudah 4 bulan, sudah 40 hari, ya. Giliran istri kita yang bujuk kita untuk duduk dalam taklim, ya. Nah kita sama-sama lah, ya, sama-sama bagaimana hidupkan taklim rumah ini dengan istiqomah. Kemudian yang belum, boleh nanti ibu-ibu di dalam yang bagian taskil, boleh kita membiasakan untuk taskil ini secara detail, ya. Jangan ditaskil ibu-ibu, ditaskil kapan mau keluar 3 hari, 15 hari, tahun 2022. Begitu panjang waktu tahun 2022 ini, ya. Kalau kita orang mau kawin saja itu ada harinya, ada jamnya, ya. Nah kita taskil, ibu-ibu taskil kapan mau 3 hari kapan? Bulan Maret minggu keberapa? Minggu ketiga. Kira-kira tanggal berapa? Tanggal 19. Itu jelas begitu supaya suami-suami, rijal-rijal yang lain yang bagian taskil untuk bapak-bapak bisa follow up. Itu menandakan ada musyawarah di rumah. Ya, akan ketahuan kalau tidak ada detail begitu, tidak ada musyawarah. Ya, ditulislah di ibu taskil kapan mau 15 hari, bulan Juni tahun 2022. Itu jelas seperti itu. Mau lebih bagus lagi minggu kedua, jelas. Kita persiapkan dengan baik, ya. Mas surah itu tidak sembarangan, ya. Mas surah keluar itu dengan hati-hati, ya. Kita persiapkan dari sekarang 40 hari, 15 hari, ataupun yang 3 hari, ya. Kita taskil dengan lengkap, ya. Kapan bulannya, kapan tahunnya, tahun ini 2022. Semoga bisa Allah berikan kepahaman. Nanti setelah taskil baru nanti dikeluarkan kertasnya. Subhanallah bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.